Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan klasikal ini, saya minta untuk pimpin doa dulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa. Komplit kembali di hari Jumat ini. Kita akan melaksanakan layanan klasikal lagi mengenai strategi belajar. Kemarin saya sudah menyampaikan materi mengenai gaya belajar dan strateginya. Ada yang masih ingat gaya belajar itu gaya belajar apa saja? Silakan, ada yang mau berpendapat. Jadi gaya belajar ada berapa? 3, Bu. Ada 3. Iya, apa aja? Coba. Kinestetik. Dan saya berharap untuk pertemuan kita kali ini kalian bisa aktif, kemudian bisa sharing maupun menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya ajukan ke kalian seperti itu. Oke, tentunya tujuannya yaitu agar kalian lebih mantap bisa merancang, menentukan dan menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian, sehingga memudahkan kalian untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Itu ya. Sebelum saya masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Oke, saya mau melatih konsentrasi kalian, masih konsentrasi atau enggak. Jadi begini, ice breaking-nya adalah kalian melakukan apa yang saya katakan atau saya bilang. Oke, saya bilang pegang hidung kalian. Ayo, di sini saya akan menampilkan video. Nanti kalian analisis, ya. Kalian analisis kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Kalau misalnya online itu kadang ada saja hambatannya karena inilah, karena itulah, banyak sekali. Kalau untuk masuk sekolah sih lebih bagus sih, karena kan kalau daring tuh kan ada plus minusnya. Minusnya tuh ada beberapa materi itu yang kita kalau nggak paham tuh susah untuk jelasin kalau nggak tatap muka langsung. Jadi lebih enak tuh tatap muka langsung gitu. Kalau menurut saya pribadi sih agak kurang efektif sih sebenarnya, karena mungkin faktor ada juga guru yang hanya sekedar memberikan PPT ataupun jadi tuh kita tuh kalau mau nanya juga susah. Ya, kira-kira tadi ada siswa yang berpendapat mengenai masalah belajar saat pembelajaran jarak jauh. Kira-kira apa sih yang membuat mereka menjadi kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh? Seperti itu. Karena ada kayak materi yang belum dia pahami, Bu. Ya. Kenapa mereka? Ya, jadi penjelasan dari guru, materi yang diberikan oleh guru itu kurang untuk ia pahami. Jadi permasalahannya cuma di penjelasan dari seorang guru itu. Berarti mereka harus merancang apa? Strategi dalam belajar. Itu dia, benar. Jadi kenapa sih mereka itu mengalami kesulitan? Karena mereka itu belum merancang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa sih penyebab siswa itu mengalami kesulitan belajar saat daring? Karena lebih enak dijelasin secara langsung, Bu, daripada lewat materi atau lewat handphone. Intinya adalah kalian mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran. Betul begitu? Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Kesulitan memahami pelajaran karena tidak dijelaskan secara langsung, begitu. Oke? Ya, betul ya. Oke, sekarang kalian kerjakan lembar kerjanya. Yang pertama, untuk pertanyaannya atau tugasnya adalah tuliskan kesulitan belajar yang Anda alami saat pembelajaran online. Tadi mungkin kita sempat sharing ya, pembelajaran kesulitan pembelajaran online yang kalian alami. Nah, yang setelah kalian tuliskan mengenai kendalanya, kalian tuliskan juga cara untuk mengatasi kesulitan belajar yang kalian alami. Paham?
Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ya, oke. Saya kasih waktu untuk mengerjakan lembar kerja ini sekitar 10 menit, ya. Biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa mencari berbagai sumber kira-kira cara saya mengatasi belajar atau kesulitan belajar ini seperti apa sih kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan internet atau mungkin sumber lain untuk bisa mengerjakan lembar kerja ini. Begitu ya? Ya, silakan. Kalau sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, saya biasa yang ingin mempresentasikan atau membagikan kepada teman-temannya kesulitan belajar apa yang kalian rasakan dan bagaimana cara mengatasinya, silakan siapa? Ya, jadi kalau saya itu bosan Bu, jadi tuh biasanya tuh saya sambil nonton film atau dengerin lagu. Jadi biar ada hiburan, jadi nggak bosan. Oke. Terus, Selanjutnya. terus Bu tempatnya kan suka ramai, jadi saya ngerjain tugasnya tuh biasa di malam hari Bu. Materi yang kurang saya pahami. Misalkan materinya kurang, saya lebih. Oke. Jadi tadi Niken untuk masalah belajarnya adalah yang pertama merasa bosan, ya. Kemudian yang kedua adalah sulit berkonsentrasi saat ramai, ya. Kemudian sama kesulitan memahami materi. Untuk cara mengatasinya, Niken untuk menghilangkan rasa bosan sambil mendengarkan lagu kesenangan untuk menghilangkan rasa bosan tersebut. Di saat tidak memahami materi, Niken menggunakan sumber lain dengan cara mencari melalui internet atau googling seperti itu. Begitu ya Niken? Iya. Oke, bagus sekali Niken, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Ya, silakan Sabrina. Dari yang kesulitan belajar yang saya alami pembelajaran online ya Bu. Ya, bagaimana? Itu bukan biasanya kalau tugas secara online, kadang guru-guru tuh suka ngasih tugasnya secara bersamaan. Nah, Saya orangnya suka bergadang Bu, jadi daripada main HP nanti saya kerjain sedikit-sedikit. Oke. Ya kalau misalkan sebentar lagi dikumpulin, saya kerjain, tapi kalau masih lama ya udah nanti Bu. Oke, kayak gitu. Ya, terima kasih. Untuk Era, mungkin Era sudah menuliskan tadi lembar kerjanya. Iya Bu. Nah, silakan dibacakan. Ya kalau misalkan masalah tugas, ya sama tadi Bu kayak Sabrina, saya tuh kan orangnya nggak bisa kalau memahami materi, saya lebih enak dijelasin secara langsung gitu. Terus emang bener Bu, kadang tuh tugas kayaknya banyak banget tuh, kayak terasa nanti saya tuh ngerjainnya kalau misalkan kadang kan saya suka bergadang gitu kan, jadinya nanti saya nyicil ngerjainnya sambil dengerin lagu gitu biar gak bosan-bosan banget. Terus juga kalau misalkan saya belum bisa memahami materinya, paling ngechat gurunya buat dijelasin secara langsung. Gitu. Oke, terima kasih Era. Ini lebih detail. Era jadi selain menentukan strategi belajarnya, tapi dia juga ya untuk mengatur waktunya. Selain itu juga untuk menghilangkan rasa bosannya, Era mendengarkan musik ya tadi ya. Dan untuk untuk materi-materi yang belum dipahami, Era langsung menghubungi gurunya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih Era ya. Gini, tadi dari pengalaman-pengalaman kalian mengenai kesulitan belajarnya adalah kalian bosan dan sulit memahami untuk pembelajaran online ini. Kayak gitu. Berarti penting nggak kira-kira? Penting. Menentukan strategi belajar. Ya. Oke? Ya. Kemudian, nih. Kenapa sih merancang strategi belajar itu penting? Yang pertama, dengan mengetahui strategi belajar,
yang sesuai dengan gaya belajar membantu dalam memahami materi yang sebelumnya dianggap susah dan rumit. Betul nggak kira-kira? Betul. Betul nggak kira-kira? Mengetahui Ya. betul sih. Kemudian mengembangkan motivasi untuk belajar. Nah, motivasi untuk belajar ini saat kalian sudah mengetahui strateginya, bisa mengatasi kesulitannya, insya Allah timbul, paham ya? Mungkin ada yang di depan dong. Paham. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi tentang pentingnya strategi gaya belajar? Ada yang mau menyimpulkan mengenai materi tentang strategi belajar ini? Kesimpulannya, kesulitan dalam belajar online. Ya, Sabrina silakan. Ya Bu, bisa kita lewatin dengan cara kita mempunyai strategi dalam belajar. Kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Ya, betul sekali. Jadi memang untuk mengatasi kesulitan belajar kalian saat pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini, apa sih yang akan kalian lakukan nih setelah mendapatkan layanan klasikal mengenai gaya belajar dan strategi belajar? Gimana Sabrina? Melakukan strateginya. Menerapkan, Bu. Menerapkan. Oke. Kemudian bagaimana pemahaman kalian sejauh ini mengenai strategi belajar dan gaya belajar kalian? Jadi lebih paham dengan cara menerapkan strategi. Nanti saya lebih tahu gaya belajar saya. Jadi intinya adalah sudah paham dan kalian akan menerapkan strategi belajar ini pada saat pembelajaran online atau daring ya. Oke, sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Kita bertemu minggu depan, insya Allah, dengan materi yang lebih menarik. Nanti akan saya kabari lagi. Insya Allah kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Terima kasih sebelumnya untuk partisipasi kalian. Ini kan mungkin bisa tutup dengan memimpin doa kembali. Berdoa menurut Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.